Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ayah bunda, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah sholat subuh Masjid Darul Amal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita baca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ayah bunda, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah subuh ini sampai syuruk kita akan mengkaji tentang dahsyatnya waktu subuh. Ada 8 dahsyatnya waktu subuh. Yang pertama, sholat subuh itu disaksikan langsung oleh malaikat. Disaksikan langsung oleh para malaikat. Dan ini Allah nyatakan dalam surah Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ayat ini Al-Isra 78 ini adalah sekaligus dalil diwajibkannya sholat 5 waktu. Jadi ada dalilnya yang menjelaskan sholat 5 waktu, waktu zuhur, waktu asyar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, itu ada dalilnya. Kan pernah ada orang yang mengatakan dalil sholat 5 waktu itu nggak ada dalam Al-Qur'annya. Siapa yang ngomong itu, Pak? Denny Siregar. Ya, Jil, orang Jil, Pak. Denny Siregar itu ngomong begitu. Ya, memang dalam Al-Qur'annya kalau menunjukkan sholat 5 waktu, sholat zuhur, sholat asyar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, memang nggak ada. Wahai orang-orang yang beriman, kerjakanlah sholat zuhur 4 rakaat, sholat asyar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 4 rakaat. Nggak ada dalam Al-Qur'annya. Ya, tetapi dijelaskan oleh para ulama tafsir apa ini maksud dengan aqimis sholata liduluki syamsi itu, ghasaqil laili itu, wa qur'anal fajr itu, dijelaskan oleh para ulama tafsir. Aqimis sholata, dirikanlah sholat, liduluki syamsi, ketika tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari itu adalah sholat zuhur dan sholat asyar. Ini menurut penjelasan ulama tafsir. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili, dirikanlah sholat ketika tergelincirnya matahari, dan wa ghasaqil laili, dan ketika terbenamnya matahari. Kalau tergelincirnya matahari itu sholat zuhur dan sholat asyar. Kalau terbenamnya matahari adalah sholat maghrib dan sholat isya. Sholat subuhnya mana? Wa Qur'an al-fajr. Dan dirikanlah Qur'an al-fajr
maksudnya dirikanlah sholat subuh. Maka istilah melaksanakan sholat subuh itu ada dua, sholat subuh dengan sholat fajar. Karena istilah sholat subuh juga sholat fajar, maka ada namanya sholat sunnah fajar. Ada lagi namanya sholat sunnah qobliyah subuh. Dua-duanya dilaksanakan setelah masuk waktu subuh. Ya, dilaksanakan setelah masuk waktu subuh, adzan dikumandangkan, sholatlah qobliyah subuh dengan atau sholat sunnah fajar. Wa Qur'an al-fajri itu artinya sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi kita yang hadir tadi melaksanakan sholat subuh secara berjamaah itu disaksikan oleh para malaikat. Dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, inna malaikatal laili wan nahari yata'aqabuna fi waqtil asri was subuh. Sesungguhnya malaikat malam dan malaikat siang itu bergantian shift. Jadi ada mirip-miripnya juga dengan petugas satpam, Pak. Ada shift pagi, ada shift siang, ada shift malam. Kalau malaikat penjaga malam siang 2 shift aja. Ya, gantian. Ya, malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang itu ganti-gantian. Nah, gantiannya kapan? Di waktu asyar dengan di waktu subuh. Kalau di waktu subuh itu artinya pergantian malaikat antara malaikat malam dengan malaikat siang. Malaikat malam istirahat dulu, digantikan oleh malaikat siang. Itu terjadinya di waktu subuh. Makanya malaikat menyaksikan umat Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan sholat subuh. Begitu selesai bertugas, lapor juga malaikat itu sama Allah. Ya, sama juga satpam juga lapor sama komandan satpamnya kan. Pak, siap, sudah melaksanakan tugas. Malaikat itu juga lapor kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sudah melaksanakan tugasnya. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang engkau saksikan kepada hambamu ketika sebelum engkau menghadap saya?" Kata Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh malaikat, "Saya menyaksikan hamba-hambamu sedang melaksanakan sholat subuh." Maka sholat subuh, sholat asyar itu disaksikan oleh malaikat. Dan ketika malaikat menyaksikan, tentu malaikat enggak diam, tapi mendoakan, Pak. Malaikat itu ketika menghadiri majelis ilmu, ketika berada di masjid, itu senantiasa mendoakan orang yang berada di masjid. Apa doa malaikat? Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir lahu warhamhu. Sampai kapan malaikat mendoakan itu? Sampai orang yang berada di masjid itu keluar dari masjid dan batal wudu. Selama tidak keluar dari masjid, selama tidak batal wudunya, selama itu pula lah malaikat selalu mendoakan kita. Maka rugi kalau nggak ada di masjid, Pak. Nggak didoakan sama malaikat. Dan itulah salah satu keberuntungan kita sholatnya di masjid. Selama kita di masjid tidak batal wudu, didoakan oleh malaikat. Dan doa malaikat insyaallah makbul dibandingkan dengan doa kita. Karena malaikat itu la ya'sunallahu ma amarahum. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT dan selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ayah bunda, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, ya. Dahsyatnya waktu subuh itu yang pertama disaksikan oleh malaikat ketika kita melaksanakan sholat subuh. Yang kedua, menjelang waktu subuh, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, sebelum masuk waktu subuh, ya, itu ada zikirnya malaikat dan ada tasbihnya alam semesta. Asbabul wurud hadis ini adalah suatu ketika datanglah sahabat Nabi. Ini Abdullah bin Umar yang menceritakan.
datanglah sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW mengeluhkan pekerjaannya, mengeluhkan bisnisnya. Ya Rasulullah, bisnisku banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Dunia menjauhiku. Dunia cuek denganku. Dunia meninggalkanku. Rasulullah SAW nggak bertanya apa penyebabnya, enggak. Nabi nggak bertanya begitu. Langsung saja Nabi bertanya kepada sahabat tersebut, pernahkah engkau mendengar zikirnya malaikat, tasbihnya alam semesta? Ternyata sahabat ini menjawab, belum pernah ya Rasulullah. Kalau begitu baca zikirnya malaikat, tasbihnya alam semesta sebanyak 100 kali sebelum masuk waktu subuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Disuruhnya 100 kali sama Nabi. Diamalkan sama sahabat ini. Diamalkan sama sahabat ini. Beberapa pekan kemudian datang kepada Nabi lagi. Ya Rasulullah, sekarang dunia ngejar-ngejarku. Ya, dunia mengejar-ngejarku sampai saya sulit menghindar dari dunia. Jadi dikejar-kejar dunia. Ini kan kisah, Pak. Oh ya, kisah. Kisah ini akan terjadi pada diri kita kalau kita mengikuti apa yang dikisahkan itu. Sahabat ini mengamalkan zikirnya malaikat, tasbihnya alam semesta sebelum masuk waktu subuh, sebelum masuk waktu fajar, maka dunia ngejar-ngejar kita. Nah, ibu kira-kira pengen dikejar-kejar dunia? Bapak pengen dikejar-kejar dunia, Pak? Tapi jangan sampai kita ditundukkan oleh dunia, terlena oleh dunia. Bolehlah kita dikejar-kejar dunia, tapi kita bisa menundukkan dunia. Karena kata Abu Bakar, ya, pernah berdoa juga Abu Bakar kepada Allah SWT, ya Allah, la taj'alid dunya fi qalbi, jangan engkau jadikan dunia di hatiku, ya, tapi jadikanlah dunia fi aidi, ya, jadikanlah dunia dalam genggamanku. Ini doa Abu Bakar. Artinya Abu Bakar itu tidak menafikan dunia, karena dunia itu penting, apalagi dunia ini itu dalam bentuk kekuasaan. Ini karena ada kekuasaan nih, alhamdulillah ada masjid paripurna, ada masjid paripurna tingkat kota, ada tingkat kecamatan, ada tingkat kelurahan. Ini kan berkat kekuasaan juga nih, Pak. Berkat adanya kekuasaan. Dan zikir ini, amalan ini, alhamdulillah sudah diamalkan oleh santri-santri saya. Santri-santri saya yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Karena dulu saya pernah mengabdi di Pondok Pesantren Darul Hikmah 25 tahun. Ya. Saya diamanahkan di situ sebagai wakil pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah. Nah, saya ajarkan kepada santri-santri saya, baca zikir ini, zikirnya malaikat, tasbihnya alam semesta sebelum masuk waktu subuh. 10 menit lah. 10 menit sebelum masuk waktu subuh, baca ini. Ya, zikirnya malaikat, tasbihnya alam semesta. Kemudian saya ajarkan juga sama santri saya yang di Kampar. Karena kebetulan saya sudah hijrah bulan Agustus kemarin ke Kampar. Ya, mengelola Pondok Pesantren Anas bin Malik yang lokasinya berada di Simpang Siabu, Kecamatan Salok. Santrinya masih sedikit, Pak, baru 110. Kalau Darul Hikmah kan sudah 1400. Saya ajarkan juga kepada santri-santri yang ada di sana, baca zikirnya malaikat, tasbihnya alam semesta. Ayo kita baca sama-sama, Bu. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 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 Jadi lagu ini ada dua, ya, soal jawab. Ya. Yang pertama, yang kedua itu soalnya, yang ketiga, yang keempat itu jawabnya.
Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Jawabnya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ulang lagi. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. 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 100 kali. Kalau bisa sebelum subuh. Boleh juga sebelum sholat subuh lah, ya. Karena hadisnya masih umum, ya. Hadisnya umum. Jadi kalau kita ngamalkan itu, mudah-mudahan kita dikejar-kejar dunia, tapi bisa menunjukkan dunia. Yang keberapa tuh, Bu? Yang kedua. Nah, kedahsyatan yang ketiga, di waktu subuh ini, insya Allah kita ini mendapatkan dunia dan segala isinya. Dengan catatan, kita melaksanakan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qabliyah subuh. Kalau itu kita laksanakan, insya Allah kita mendapatkan dunia dan segala isinya. Rasulullah SAW bersabda, raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Berdasarkan hadis ini berarti orang yang tidak melaksanakan sholat sunnah fajar, orang yang tidak melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh, berarti dia kehilangan dunia dan segala isinya. Tapi kita nggak merasa rugi, Pak ya. Santri saya itu kalau lapor kehilangan, itu paling sendalnya hilang, pecinya hilang, kacamatanya hilang, apalagi uangnya hilang, bukunya hilang, kaos kakinya hilang, sepatunya hilang. Paling laporannya itu aja. Nggak pernah ada santri saya, meskipun sudah saya ajarkan tentang dahsyatnya pahalanya melaksanakan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah subuh, qabliyah subuh, nggak ada yang laporan, Ustadz, saya kehilangan dunia dan segala isinya. Nggak ada itu, Pak. Nggak ada yang laporan begitu. Mungkin Pak RT ada yang mendapatkan laporan, yang ada yang jadi ketua RT, Pak, di sini? Ada, Pak? Ada ya? Ada pernah nggak warganya yang laporan, Pak RT, saya kehilangan dunia dan segala isinya? Nggak ada. Yang ada tuh laporannya kehilangan motor, ya, kehilangan motor atau cekcok dengan tetangganya. Jarang ada yang laporan kehilangan dunia dan segala isinya. Kalau kita kehilangan motor, hebohnya bukan main. Satu RW ribut, Pak, ya, bahkan sedunia tahu juga mungkin, karena dimasukkan ke medsos, lapor polisi, masukkan ke medsos. Sebagian penduduk dunia mungkin tahu itu, heboh ketika kehilangan motor. Kehilangan mobil lebih heboh lagi, ya. Tapi kehilangan dunia dan segala isinya, tenang-tenang saja, kata orang Batak, ya, tenang-tenang saja, enggak merasa kehilangan dunia dan segala isinya. Oleh karenanya kata Ustaz Abdul Somad berpesan, meskipun kita subuhnya kesiangan, sholat subuhnya kesiangan nih, jangan sampai tinggalkan 2 rakaat sholat sunnah fajar ini atau 2 rakaat qabliyah subuh ini. Dan ini dicontohkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad beserta sahabatnya melakukan perjalanan yang jauh. Capek, tengah malam tidur. Semuanya bangun subuhnya kesiangan. Sudah terbit matahari, barulah Nabi dan para sahabatnya itu bangun. Ya, kaget Rasulullah. Disuruh Bilal mengumandangkan azan. Suruh azan juga, udah terlambat suruh azan juga. Selesai azan, diinstruksikan oleh Nabi untuk melaksanakan qabliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Ini saking pentingnya qabliyah subuh, saking pentingnya sholat sunnah fajar. Meskipun sudah terlambat sholat subuhnya, Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk sholat sunnah fajar.
2 rakaat salat sunnah fajar atau 2 rakaat qobliyah subuh. Ini saking penting, jangan sampai kita tinggalkan. Karena kehilangan dunia dan segala isinya. Kadang-kadang kalau sholatnya di rumah, meskipun awal waktu itu sunnah-sunnah itu lewat aja Pak. Suka kita lewatkan yang namanya sholat sunnah itu kalau sholatnya di rumah. Tapi kalau di masjid, alhamdulillah, kalau sebelum adzan dikumandangkan sudah masuk ke masjid, itu biasanya sholat sunat tahiyatul masjid kita kerjakan, ya. Tapi kalau datangnya sudah qomat, jangankan tahiyatul masjid, qobliyahnya pun ditinggalkan, ya. Jadi kalau ingin sholat sunat tahiyatul masjid, ya datang ke masjidnya itu sebelum adzan dikumandangkan, biar enggak terburu-buru. Karena habis itu kan melaksanakan mendengarkan adzan. Setelah mendengarkan adzan, kemudian sholat sunnah qobliyah subuh. Yang keberapa tuh Bu? Yang ketiga. Yang keempat. Benar yang ketiga Bu? Nah, semuanya 8. Ya, ada 8. Yang keempat, insya Allah kita yang barusan tadi melaksanakan sholat subuhnya secara berjamaah, itu pahalanya dijanjikan oleh Rasulullah SAW seperti melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Ada kira-kira di antara kita melaksanakan sholat malam semalam suntuk? Malam itu kira-kira ada berapa jam Pak? Kalau dihitung sepertiga malam, ya. Malam kalau dihitung dari maghrib tentu 12 jam Pak. Kalau sampai jam 6 ya. Tapi kita hitungannya dari isya, 8 jam lah katakan. 8 jam lah katakan. Ya, dimulai dari isya. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Sampai jam 3 tuh. Kalau jam 4, 9 jam. Jadi antara 8 sampai 9 jam kita sudah mendapatkan pahala melaksanakan sholat malam. Ya, wasilanya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, tapi pahalanya seperti melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Ini ada hadisnya, ada dasarnya semuanya. Apa yang saya sampaikan per poin itu ada dalilnya, ada dasarnya. Apa kata Nabi? Man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama sholal laila nisfah. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka ia seperti melaksanakan sholat malam separuh malam. 4,5 jam berarti kita melaksanakan sholat malam. Kalau isya tadi berjamaah, sholat isyanya berjamaah. Yang tadi sholat isyanya berjamaah berarti dapat pahala 4,5 jam sholat malam. Separuh malam kita melaksanakan sholat malam. Enggak pernah rasanya kita. Saya pernah alhamdulillah, tapi itu pun berjamaah. Waktu itu saya ikut mukhayam Quran. Ya, ikut mukhayam Quran di Bogor. Ya, mukhayam Quran itu isinya menghafal Al-Quran. Di Bogor. Itu pernah itu 4,5 jam Pak salat malam. Karena dimulai dari 11:30 sampai jam 4:05. Yang imam adalah yang hafidz Quran. Ya, 3 juz dibacanya, Pak. Karena targetnya 3 juz sampai 3,5. Karena targetnya 9 kali salat malam itu khatam satu Quran. Acaranya 9 malam. Ya, alhamdulillah pernah 4,5 jam melaksanakan sholat malam, tapi itu pakai istirahat pula Pak. Ya, istirahat, habis 2 rakaat, imamnya istirahat, ngopi dulu, ya, ditambah dengan goreng-gorengan, ada istirahatnya juga tuh, ya, enggak 4,5 jam berdiri terus, enggak, ada istirahatnya juga, ya. Jadi kayaknya sulit kita melaksanakan sholat malam 4,5 jam ini. Tapi dengan kita melaksanakan sholat isyanya secara berjamaah, dianggap seperti kita melaksanakan sholat malam separuh malam atau 4,5 jam. Wa man sholat subha fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat subuhnya secara berjamaah, faka'annama sholal laila kullah, maka ia seperti melaksanakan sholat malam seluruh malam.
9 jam kita melaksanakan sholat malam. Nggak ada yang sanggup kayaknya. Ada yang sanggup kita melaksanakan sholat malam selama 9 jam atau seluruh malam kita gunakan untuk melaksanakan sholat malam. Kalau ulama salaf terdahulu mungkin ya, karena Imam Ahmad bin Hambal ya itu pernah melaksanakan sholat sunnah 300 rakaat Pak. Imam Ahmad bin Hambal. Dan ketika pernah juga masuk penjara, Imam Ahmad bin Hambal itu karena di penjara punggungnya dipukul, sakit ya, sholat sunnahnya 150 rakaat. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ulama di penjara itu udah biasa Pak ya, udah biasa. Tapi kalau ulama di penjara bukan karena korupsi ya, bukan karena manipulasi, bukan karena merampok, bukan karena membunuh, bukan karena selingkuh ya, tapi karena lain-lainnya. Ya saya sebutkan lain-lainnya ya. Jadi ulama-ulama salaf terdahulu itu sholat sunnahnya luar biasa ya. Boleh jadi 9 jam karena sampai 150 rakaat. Dan sebelum masuk penjara Imam Ahmad bin Hambal itu 300 rakaat. Tentu dihitungnya tidak hanya malamnya saja Pak. Selama 24 jam itu sampai pernah melaksanakan sholat sunnahnya 300 rakaat. Sholat sunnah apa saja kira-kira itu? Tentu kalau kita mengandalkan sholat sunnah, sholat duha, sholat istikharah, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat witir, tentu sulit akan mencapai 300 rakaat. Ini tentu ada sholat yang tidak ada kaitannya dengan waktu, tidak ditetapkan jumlahnya, itulah namanya sholat sunnah mutlak Pak. Jadi kalau sholat sunnah mutlak, nah itu insya Allah ya kalau kita laksanakan bisa juga lebih dari 100 rakaat ya kalau mau. Karena sholat sunnah mutlak itu waktunya kapan saja, tidak ditentukan, jumlah rakaatnya juga tidak ditentukan. Kalau sholat duha kan ditentukan waktunya, jumlah rakaatnya juga ditentukan sampai 12 rakaat ya. Begitu juga dengan sholat-sholat yang lainnya. Nah ada sholat yang lebih ditentukan jumlahnya, waktunya, itulah namanya sholat sunnah mutlak. Itu yang keempat ya. Udah berapa Bu? Keempat ya. Yang pertama disaksikan oleh para malaikat. Yang kedua, insya Allah kalau kita membaca zikirnya malaikat, tasbihnya alam semesta, kita akan dikejar-kejar dunia. Yang ketiga, kita akan mendapatkan dunia dan segala isinya. Yang keempat, insya Allah ya kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang melaksanakan sholat sunnah semalam suntuk ya. Yang kelima insya Allah juga ya kalau dilaksanakan nih ya, insya Allah juga kita akan mendapatkan pahala seperti pergi haji dan umroh Pak, insya Allah ya, kalau melaksanakan sholat sunnah isyraq ya. Rasulullah SAW bersabda, man sholal ghadata fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat subuhnya secara berjamaah. Ghada itu sholat subuh Pak. Jadi sholat subuh itu banyak istilahnya Pak ya, ada sholat sunnah fajar, ada fajar, ada subuh. Ghada juga sholat subuh. Man sholal ghadata fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat subuhnya secara berjamaah, tapi setelah sholat subuh thumma qa'ada, kemudian duduk, yadhkurullah azza wa jalla, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Sekarang waktu suruh kita jam 6:20-an Pak ya. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, sampai jam 6:20, lewatkan beberapa menit. Kemudian tsumma shalla rakaatain, lakukanlah salat sunnah 2 rakaat, kanat lahu kahajatin umratin, maka ya seperti melaksanakan pergi haji dan umrah. Qala Rasulullah SAW, tamatan, sempurna, artinya ibadah haji dan umrahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita insya Allah
bisa melaksanakan pergi umrohnya tiap hari, Pak. Kalau pergi haji kan nggak bisa tiap hari ya. Pergi umrohnya tiap hari, Pak. Orang yang bisa pergi haji umroh tiap hari, ya, kalau umroh betul-betul umroh itu hanya orang yang tinggal di Mekah. Hanya orang yang tinggal di Mekah baru tiap hari bisa melaksanakan umroh. Insya Allah bisa. Kalau tinggal di sana, ya. Teman saya aja, Pak, umrohnya itu sebulan 2 kali, Pak. Luar biasa nih teman saya nih, karena kebetulan punya travel dia, Pak. Ya, 2 kali pergi umrohnya, ya. Jadi setiap umroh itu kan 12 hari, berarti 24 hari dia berada di Mekah, dihitung dengan perjalanan bolak-balik. Di Indonesianya cuma 6 hari, makanya lebih banyak lihat Ka'bah dia daripada lihat istrinya. Nah kita bisa tiap hari insya Allah, ya, pergi umrohnya bisa tiap hari, asal melaksanakan sholat sunnah isyraq. Berdasarkan hadis ini, orang yang bisa melaksanakan sholat sunnah isyraq adalah orang yang sholat subuhnya berjamaah. Berjamaah di sini maksudnya di masjid, Pak. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan yang namanya sholat berjamaah itu di rumah, enggak. Rasul tidak pernah mencontohkan, kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah memang dianjurkan di rumah. Tapi sholat wajib berjamaah itu Rasulullah SAW senantiasa melaksanakannya di masjid, nggak pernah memerintahkan sholat jamaahnya di rumah. Maka makna man sholal ghadati fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat subuhnya secara berjamaah, maksudnya sholat jamaahnya di masjid. Jadi syaratnya itu sholat jamaahnya di masjid. Yang kedua, yadhkuru ma'azza wa jalla, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Dia sholat jamaahnya di masjid, ya, memang di masjid sholat jamaahnya, tapi keluar dari masjid dia. Pas waktu syuruk dia sholat isyraq, nggak bisa. Dia harus yadhkurullah azza wa jalla dulu, berzikir kepada Allah SWT hatta tatul asyamsu, sampai terbit matahari. Termasuk kita berzikir kepada Allah SWT adalah mendengarkan kajian, menghadiri kajian. Itu termasuk zikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agak spesifik sedikit sholat sunnah isyraq ini. Ya, agak spesifik sedikit, Pak. Ya. Beda dengan sholat duha. Ya, kalau sholat duha ya sebenarnya bagian daripada sholat duha saja, Pak. Bagian daripada sholat duha juga isyraq ini. Ya. Ada ulama fikih yang membagi sholat duha itu ada duha awal, pertengahan dan akhir. Nah, duha awal itulah sholat sunnah isyraq. Ya, sholat sunnah isyraq, kemudian pertengahan, ya, itu dari mulai ya terbit matahari kira-kira 1 tonggak, ya, satu depa, 1 tonggak ini segini setengah meter, ya, tinggi matahari, itu sudah diperbolehkan sholat sunnah duha. Ya, kemudian ya yang akhirnya itu adalah menjelang zuhur tadi. Menjelang zuhur tadi. Nah, yang menjelang zuhur itulah sebenarnya yang afdolnya, Pak. Karena dalam hadis Nabi, ya, yang afdol itu ketika onta-onta itu pada keluar dari kandangnya karena kepanasan. Karena kepanasan itu diperkirakan sudah jam 11-an. Ya, karena sudah terik, mataharinya sudah panas, anak-anak onta itu pada keluar kepanasan. Ya, jadi agak spesifik sedikit untuk sholat sunnah isyraq ini. Tidak semua orang bisa melaksanakan sholat sunnah isyraq. Harus sholat subuhnya berjamaah di masjid, kemudian zikir sampai terbit matahari, barulah bisa melaksanakan sholat sunnah isyraq. Yang keenam, insya Allah kita akan terhindar dari sifat orang munafik. Ya, akan terhindar sifat dari orang munafik. Berdasarkan hadis Nabi tentu saja, ya. Apa kata Nabi? Inna afqalas salati 'alal munafiqina salatul isya'i wal fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat, inna afqalas salati 'alal munafiqina, sesungguhnya salat yang paling berat atas orang munafik itu adalah salat isya dan subuh.
Ini yang berat bagi orang munafik, Pak. Karena orang munafik itu sholatnya ingin dilihat Nabi. Ya, makanya sholat zuhur dikerjakan, sholat asar dikerjakan, sholat maghrib dikerjakan juga. Karena Nabi masih melihat, remang-remang. Tapi kalau sudah sholat isya gelap, ya, sholat subuh lebih gelap lagi. Jadi Nabi nggak lihat, dulu nggak ada penerang, Pak. Ya, nggak lihat nih lah, udahlah, nggak usah sholat juga nggak apa-apa. Kecuali Nabi kalau ngabsen ya, baru ketahuan. Makanya orang munafik itu berat melaksanakan sholat isya dan subuh. Ya, nah kita yang melaksanakan sholat isya dan subuh secara berjamaah di masjid berarti sudah terhindar dari sifat munafik. Ya, makanya bisa juga dikatakan ini, mohon maaf ya, bagi orang yang berat melaksanakan sholat subuhnya secara berjamaah, itu berarti ada tanda-tanda kemunafikan dalam dirinya. Nah, ini kan ngeri sekali. Ya, ada tanda-tanda kemunafikan dalam diri orang tersebut. Ya, karena berat melaksanakan sholat subuh. Ya, karena berat melaksanakan sholat subuh tadi. Kemudian yang ketujuh, ya, yang ketujuh, insya Allah orang yang sholat subuh secara berjamaah itu berarti terhindar dari dikencingi setan, Pak. Terhindar dari dikencingi setan. Datang sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya terlambat sholat subuh ya Rasulullah, sehingga tidak bisa ikut berjamaah denganmu ya Rasulullah. Jadi sahabat Nabi kalau melakukan dosa, ini dianggapnya dosa bagi sahabat Nabi. Jangankan sahabat Nabi, ulama salaf saja, Pak, kalau ketinggalan sholat jamaah, ketinggalan sholat jamaahnya pun enggak ikut takbiratul awal dengan takbiratul ihram, ya. Tidak ikut takbiratul ihram dengan imam, itu dianggap berduka, berkabung 4 hari 4 malam. Itu ulama salaf, Pak. Bukan enggak sholat jamaah, sholat jamaahnya terlambat, enggak ikut takbiratul ihram dengan imam, masbuk dia, dianggapnya masbuk, ya, enggak ikut takbiratul ihram dengan imam, itu berkabung 4 hari 4 malam. Itu ulama salaf, ya. Apalagi sahabat Nabi. Ulama salaf itu, Pak, orang yang lahir 300 ke atas. 300 ke atas itu ulama salaf. Jadi kalau yang lahirnya 300 ke bawah, 301 lahirnya, itu bukan ulama salaf lagi, Pak. 300 Hijriah maksudnya, Pak, bukan ulama salaf. Ya. Ulama mutakhirin lagi jatuhnya. Ya. Nah, sahabat Nabi ngadu kepada Rasulullah SAW ketika sholat subuhnya terlambat. Ya Rasulullah, saya terlambat sholat subuh ya Rasulullah, tidak ikut sholat berjamaah denganmu ya Rasulullah. Nabi nggak nanya kenapa sampai begitu. Apakah semalam tidurnya larut malam atau nonton bola gitu. Kalau sekarang mungkin nabinya sekarang mungkin hanya begitulah kira-kira. Apa semalam nonton bola gitu sehingga kesiangan sholat subuhnya. Nabi nggak nanya. Nabi langsung memvonis, dzaka bala asyaitanu ala udunaika, setan telah mengencingi kedua telingamu. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, bala asyaitanu ala udunika, setan telah mengencingi salah satu dari kedua telingamu. Jadi ada dua versi hadisnya. Ada yang setan mengencingi dua telinganya, ada yang setan mengencingi salah satu dari dua telinganya. Ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi, ya, pernah juga digencingi setan. Sahabat Nabi yang terlambat tadi sholat subuhnya. Nah, berarti kita juga nih yang sholat subuhnya kesiangan digencingi setan. Tapi untungnya ya, masih untung juga, Pak. Untungnya setan itu kencingnya tidak seperti manusia. Kalau kencingnya seperti manusia kasihan nih. Ya, ibu rumah tangga nih, ibu-ibu nih. Ya, kalau anak-anaknya banyak yang subuhnya kesiangan, mohon maaf suaminya subuhnya kesiangan, ditambah lagi istrinya subuhnya kesiangan, pembantunya subuhnya kesiangan, maka tiap pagi itu membersihkan lantai karena kencing setan. Ya, untungnya gitu ya, setan itu kencingnya tidak seperti manusia. Ya, masih untung juga, Pak. Masih untung juga. Maka jangan sampai kita mau dikencingin setan telinga kita. Ya.
Jangan sampai saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, apalagi anak dan istri kita, suami kita dikencingi setan. Jangan sampai itu terjadi. Supaya tidak dikencingi setan, jangan sampai sholat subuhnya kesiangan. Yang terakhir, pas masuk waktu syuruk, kita tanya jawab habis ini. Yang terakhir, ada doa khusus dari Nabi. Ada doa khusus dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mendoakan kita yang bangun subuh. Allahumma rzuq li ummati fi bukhurihim. Ya Allah, berikan rizki kepada umatku yang bangun di waktu subuh. Dan kita alhamdulillah bangunnya di waktu subuh. Bahkan sebelum subuh sudah bangun kita melaksanakan sholat tahajud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kita yang hadir di sini, orang yang dapat doa dari Rasulullah SAW. Allah marzuq li ummati fi buhurihim. Ya Allah, berikan rizki kepada umatku yang bangun di waktu subuh. Kalau Rasul yang berdoa, tentu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita lanjutkan dengan diskusi, dialog. Oh, turun tangan Pak Imam ya. Ini terkait dengan kalau selama ini kan kita pahami segala sholat subuh itu kan tidak ada sholat lagi. Tapi riwayat dari Muhammad itu terlambat tidur, bangun, kemudian dia sholat 2 rakaat. Itu gimana ceritanya? Kok bisa dulu sholat 2 rakaat itu baru sholat subuh, padahal waktu sudah habis. Ya. Ini dalam rangka Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita semua, kepada sahabatnya waktu itu, dan tentu juga untuk kita semua, betapa pentingnya sholat sunnah fajar, betapa pentingnya 2 rakaat qobliyah subuh. Sampai sudah terlambat pun sholat subuhnya, sudah terbit matahari Pak, ya, tapi kan kelelahan, ya. Kenapa kok Nabi kan maksum gitu ya, terhindar dari dosa, terhindar dari kesalahan. Tapi ini untuk itibar bagi umatnya, ya. Nabi nggak disengaja. Kalau nggak disengaja kan tidak termasuk dosa. Dan sekali-kali itu aja Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya terlambat sholat subuh sampai terbit matahari. Kenapa Rasulullah SAW nggak langsung sholat subuh, tapi diperintahkan para sahabatnya untuk sholat sunnah terlebih dahulu, yaitu sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah fajar. Ini menunjukkan pentingnya sholat sunnah fajar itu, karena pahalanya dunia dan segala isinya menjadi milik kita. Imam Abu Hanifah juga menyatakan dalam pendapatnya, kalau kita sudah terbiasa melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, kemudian kita datang ke masjid, ternyata imam sudah takbiratul ihram. Kalau imam sudah takbiratul ihram, sudah qomat, sudah iqomah, maka nggak ada sholat sunnah Pak. Jangan sampai kita sudah dengar iqomah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, kita qobliyah subuh juga, ya, qobliyah zuhur juga, qobliyah asyar juga, jangan. Kalau sudah iqomah jangan. Nah, khusus untuk qobliyah subuh ini, kalau seandainya kita sudah terbiasa, bisa diqodho, kata Imam Abu Hanifah. Ini pendapat beliau, bisa diqodho. Ini saking pentingnya. Tapi kalau sudah terbiasa, tidak pernah tinggal-tinggal, ya. Kalau yang sholat subuh sukanya kesiangan, ya nggak mikir itu lagi kayaknya.
Itu Pak, ya, terus tadi ya Pak Imam. Baik, artinya untuk dalam keadaan terus terlalu paham berarti ya. Ya. Baru bisa sholat. Baik Ustaz, mungkin kita kesimpulan dan doa. Ada dari Ibu ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz, kami ingin menanyakan kalau seandainya kita dalam perjalanan, minggu itu sudah lewat, kalau kita dapat masjid misalnya, apakah kita lakukan sholat sunat kemudian dulu atau langsung saja sholat dulunya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam perjalanan, ya, kalau dalam perjalanan silahkanlah, nggak qobliyah lagi nggak apa-apa, ya. Kalau dalam perjalanan ya, ada rukhsah, ya, ada keringanan, silakan langsung sholat zuhur, bila perlu dijama dan dikosor, ya, dijama dan dikosor. Itulah salah satu keistimewaan orang sedang musafir. Boleh dijama, boleh dikosor, boleh dijama dan dikosor. Nah, 3 keuntungannya orang musafir, Pak. Dijama, ya, artinya kalau dijama 4 rakaat zuhur, habis itu 4 rakaat asar lagi. Tapi kalau jama kosor 2 rakaat zuhur, habis itu lanjutkan 2 rakaat asar. Kosor aja boleh, nggak apa-apa. Berarti 2 rakaat aja sholat zuhurnya, asarnya nanti. Ketemu asar lagi, baru 2 rakaat. Ya, bagaimana Pak Ustaz, saya mau sholat sunnah juga, silahkan, nggak apa-apa. Ya, berarti ingin sempurna, silakan, nggak apa-apa. Baik, satu lagi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam zikir dalam artian yang sangat luas. Tapi kita berbicara masalah dunia. Apakah kita tidak mendapatkan pahala seperti yang disebutkan tadi? Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Iya, afwan. Insya Allah dapat, Bu. Karena hadisnya secara umum. Yang penting kita melaksanakan sholat sunnah isyraq 2 rakaat, syaratnya terpenuhi, sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian zikir kepada Allah SWT sampai terbit matahari, kemudian melaksanakan sholat sunnah isyraq 2 rakaat, dapat pahala. Tapi seperti, Bu, ya, seperti kanat lahu ka umratin wa hujjatin, seperti pahala melaksanakan pergi haji dan umrah. Seperti, jangan sampai menggugurkan kewajiban kita. Oh, saya ambil aja lah yang sudah saya setor 25 juta itulah, saya ambil aja lah, diganti dengan sholat sunnah isyraq. Tidak menggugurkan kewajiban, Pak. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Oh, kalau begitu nggak usah pergi haji. Tiap hari aja kita haji dan umrah dengan cara sholat sunnah isyraq. Namun demikian, Bu, Pak, ketika kita di masjid membicarakan tentang dunia, ya, tentang dunia itu hukumnya makruh, ya. Hukumnya makruh membicarakan dunia. Karena kalau di masjid itu ya udah zikir aja, zikir, baca Quran, baca sholawat. Untuk perkara-perkara dunia, perkara-perkara bisnis, nantilah di luar. Di luar. Makanya orang berjualan di dalam masjid nggak boleh. Ini ke perkara dunia. Kalau mau jualan di luar lagi, di luar masjid. Itu, Bu, ya. Itu kasus yang berbeda. Kalau sholat sunnah isyraqnya, insya Allah kalau syaratnya terpenuhi,
diterima oleh Allah SWT, mendapatkan pahala seperti pergi haji dan umroh. Tapi ketika dia mengiringinya dengan membicarakan perkara-perkara dunia di masjid, itu dia dapat dapat makruh dia, ya, dapat hukuman makruh. Baik, nampaknya ada satu lagi Bu ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masbuk Bu ya, masbuk ya. Iya. Iya, boleh. Kalau mengqadha secepatnya lah kalau bisa. Jangan nunggu subuh lagi, ya. Qadha secepatnya. Ya, berarti setelah sholat sunnah isyraq, karena kebetulan enggak sholat qobliyah ya, enggak sholat sunnah fajar, ya udah habis sholat isyraq kita mengqadha sholat qobliyah subuh. Ini pendapat Imam Abu Hanifah ya. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, bukan pendapat saya. Jadi mengqadha sholat ya, baik wajib maupun sunnah ya. Sunnah sebenarnya ya hanya Abu Hanifah aja yang berpendapat mengqadha itu ya. Itu secepatnya, nggak boleh ditunda-tunda. Nggak boleh ditunda, secepatnya. Karena qadha itu kan mengganti sholat ya yang tertinggal, dan tidak mesti di waktu sholatnya itu. Ya. Sama dengan kita sholat subuh terlambat nih Bu ya. Itu jatuhnya qadha sebenarnya. Misalnya sholat subuh sudah 6:30, udah habis waktu syuruknya, sudah masuk terbit matahari. Waktu subuhnya sudah habis. Karena sudah terbit matahari. Kita sholat subuh itu jatuhnya qadha itu Pak. Jatuhnya sholat subuhnya qadha. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan waktu sholatnya. Ya. Tapi nggak boleh, udah habis waktu subuhnya, nantilah kita qadha, nunggu subuh lagi. Jangan, khawatir belum sempat ketemu subuh kita sudah meninggal dunia. Gitu ya. Secepatnya. Mengqadha sholat secepatnya. Iya, betul. Iya, betul. Ya. Asal sudah terbit matahari ya. Oke, silakan. Karena setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah. Adanya sholat sunnah setelah terbit matahari. Karena ada penyebab. Ya. Penyebabnya apa? Sholat sunnah isyraq sudah terbit matahari. Karena kan ada haram sholat itu, pertama sholat subuh. Nggak ada sholat sunnah lagi setelah sholat subuh. Setelah sholat asyar nggak ada sholat sunnah lagi. Ya, itu haram, sholat haram namanya. Tapi ketika ada penyebab diperbolehkan. Ya, ada lagi Bu? Iya. Baik. Saya jelaskan dulu, itu boleh ya. Habis sholat subuh ya, kita batal wudunya. Kemudian ambil air wudu, masuk masjid. Masuk masjidnya sholat sunat tahiyatul masjid. Habis sholat sunat tahiyatul masjid, sholat wudu lagi. Boleh. Kenapa boleh Pak Ustadz? Kata Pak Ustadz enggak boleh. Setelah sholat subuh ada sholat lagi. Boleh, karena ada penyebab. Penyebabnya apa? Ketika masuk masjid. Idza dakhala ahadukum fil masjidi falyarka' rak'ataini qabla ayyajlisa. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk dulu sebelum melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada penyebab ya, ada penyebabnya.
Cukup Pak Imam? Doa? Baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 5 permohonan. Yang pertama, semoga kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Yang ketiga, dimudahkan berbagai macam urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dibanyakan rezekinya, banyak rezeki dan berkah. Yang kelima, dikabulkan segala hajat-hajatnya, doa-doanya, keinginannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wala niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa liman ahsana ilayna wa liman asaa ilayna ولمن أسأنا إليهم ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا مسافرا إلا وصلته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.